الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والمقالة الثالثة والخمسون عن أبي سليمان الضراني أنه قال: aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khawfu min Allah. Fa innal khawfa min Allah ta'ala muhawwilu sahifati fayaj'aluha fil yamin ba'da anhu ta ila simal. Fali abdi fi hali salamatihi minal marid ayyakuna khaifan raji'an liyajiyahul khawfa minal ma'asi wa yab'asahu rijalu ala iktisabil amali salih wa ibadatur razi al abdalu li ghalabati mahabbatillahi ta'ala fih fawqal khaifi. Telah berkata oleh musannif pada perkataan yang ke-53. Ini perkataan daripada seorang ulama yang bernama Abi Sulaiman Ad-Darrani annahu qal. Sidin berkata, kata beliau, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khawfu min Allah. Asal daripada kebaikan daripada dunia maupun akhirat itu adalah al khawfu min Allah, yaitu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuai dengan perkataan Sayyidina Ali lah. Ujar Sayyidina Ali, man arada dunya fa'alaihi bil ilmu, man arada akhirah fa'alaihi bil ilm, man arada huma fa'alaihi bil ilm. Kata Sayyidina Ali, barang siapa menghendaki kebahagiaan dunia, itu hendaklah dengan ilmu. Barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirah, hendaklah dengan ilmu juga. Kalau menghendaki keduanya bahagia, dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dengan ilmu itulah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itulah kita itu bisa mengenal dan cara beribadah kepada Allah taala. Jadi dengan ilmu itu kita kenal dengan Allah taala. Dengan ilmu juga kita mengenal cara kita beribadah kepada Allah taala. Kenapa dengan beribadah tadi itu? Karena kita dengan ilmu itu mengetahui kebesaran Allah Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan langit dan bumi ini kita tahu dengan ilmu tadi. Sehingga dengan ilmu itu kita merasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata beliau di sini, aslu kulli khairin fid dunya. Asal daripada kita itu kebaikan di dunia wal akhirah adalah al khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang itu bisa takut kalau inya kada tahu, kada mengerti? Pian jala misalnya menyuntan kabun orang. Kada menyuntan bang lah. Mohon maaf kisahnya lah. Menyuntan itulah kita mun kada tahu ampunnya kada bertakutanan kita ya lah. Amun tahu ni jurang pun gubernur. Sidin ada kameranya terus melihati terus dengan kita. Takut kada kita? Takut. Karena Sidin adalah penguasa, iyalah. Punya bisa menyiksa orang, kalau bahasanya itu menghukum orang apabila kita salah. Nah asalnya tuh kalau kada berilmu, kada ada pengetahuannya, kada bisa kita. Kada bisa takutan. Biar duduk di higi bupati, gubernur, kita berpandir ceplos-ceplos saja. Nang tahu tuh kada wani berpandir ceplos-ceplos, bujur kada lah. Apa mau pandir kisah macam-macam. Kisah Pak Iwakan, padahal di higa ni rajanya Pak Iwakan. Bahasanya tuh kadang kita ni kadang-kadang mengerti ya lah. Kisah ilmu misalnya, padahal orang ni ahli ilmu di higa ni ranainya Sidin. Ujar kawan ikam tahu lah nama pandir tadi itu. Iya, nah ikam dengarkan rancak ilmunya tuh, nah iya Sidin tuh, iya hajar nyata kajuran.
hingga kalau tahunya aku kada pandir kayak itu nya ketakutan aku ya. Nah, itulah artinya dengan sebab ilmu tadilah kita itu merasa takut tuh bisa dengan ilmu tadi. Karena dalam ilmu itu kalau dalam bahasa ilmu tauhidnya lah kada ilmu itu kada mengetahui artinya. Di dalam ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid namanya ilmu itu yakin. Bujur kada guru? Ah, bujur dah. Amun ulun metihi pian, artinya ulun ini mengetahui pian keadaan pian zahir batin pian. Ulun ini yakin pian nih. Yakin namanya. Yalah. Amun orang tuh mengetahui alam ini seluruhnya adalah kepunyaan Allah Ta'ala, timbul dalam hatinya apa? Yakin bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan. Makanya dalam sifat ilmu itu dengan Allah Ta'ala itu artinya yakin. Kalau di dalam ilmu tauhid, yakin artinya. Yakin itulah yakin Allah Ta'ala ini mengetahui kita. Yalah. Yakin Allah Ta'ala ini mengawasi kita. Yakin Allah Ta'ala ini apa memberi rezeki lawan kita. Jadi orang yang sudah sampai ke bab ilmunya tuh orang tuh tenang tuh. Tenang kalau sudah terbuka ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kita belajar sifat Allah Ta'ala itu ilmu itu bukan mengetahui, artinya Allah Ta'ala bersifat ilmu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Maha mengetahui itu kita harus mempelajarinya. Mengetahuinya itu yang mana diketahui oleh Allah Ta'ala. Yang zahir diketahui Allah Ta'ala. Yang batin diketahui Allah Ta'ala. Yang hendak kita ucapkan diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi semuanya diketahui. Itu namanya kita belajar sifat ilmu. Dengan benar kita belajar sifat ilmu itu. Artinya yakin benar. Zahir batin kita yang kada kita diketahui pun diketahui Allah Ta'ala. Apalagi yang sudah kita ketahui, diketahui oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena ilmu yang kita ketahui itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan kita yakin. Makanya kita kalau belajar sifat 20 itu jangan nang belajar mahafal aja, jangan. Direnungakan, ditapakurakan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, sehingga ujar ulun, kalau orang itu sudah terbuka sifatnya Allah Ta'ala itu, sudah terbuka, walaupun satu aja terbuka daripada sifat 20 itu, maka pian akan menumbuhkan keyakinan di dalam hati. Kenapa? Karena dengan sifat ilmu itu kita akan mengetahui dengan sifat Allah Ta'ala tadi, apabila sudah terbuka maka keyakinan kita akan bertambah. Bila sudah terbuka itu berarti terbuka itu rahasianya Allah Ta'ala. Banyaknya minuman lah. Maka istarus ini. Ulun ini minum isam kada ada lagi suara ulun ini nah. Hendak kada diminum ulun nengko. Tapi terima kasih lah. Ya dingin aja kena ampih jadi is nih. Ampih aja nya. Masya Allah, terima kasih. Nah, sampai mana tadi lah? Nah, ujar sidin aslu kulli khairin fid dunya adalah khauf wal akhirah khauf juga. Kebaikan di dunia tadi adalah dengan takut tadi. Takut tadi didapat dengan ilmu lah. Jadi kalau kita jelaskan sifat ilmu ini panjanglah penjelasannya. Makanya kalau kita itu mesra jadi orang dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala. Sifat ilmu Allah Ta'ala ini mesra dengan kita. Maka kita sebelum beribadah itu kita diketahui oleh Allah Ta'ala. Diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Jadi kalau kita sembahyang ini misalnya waktu mengangkat takbir, hendak mahayal itu diketahui Allah Ta'ala sudah. Sebelum mahayal itu diketahui Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sembahyang, beribadat, berzikir itu ingatakan rasa diliputi ilmunya Allah Ta'ala. Jadi kita tenggelamkan diri kita di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Kalau kita tenggelamkan di dalam ilmunya Allah Ta'ala, kita merasa diri kita ini senantiasa diketahui Allah Ta'ala. Diketahuinya zahir kita, batin kita. Sehingga hati kita tuh istiqamah di dalam namanya murakabah. Diawasi oleh ilmunya Allah Ta'ala tadi. Jadi kalau mengangkat takbir Allahu Akbar, kada berani kemana-mana hati ini. Karena diketahui oleh Allah Ta'ala. Diketahui rasanya. Jadi khauf timbul. Takut. Kebaikan dunia tadi kalau hendak mencuri diketahui. Hendak melanggar peraturannya diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi kada berani. Baik dunianya. Dunianya baik. Hendak meninggalkan ketaatan diketahui oleh Allah Ta'ala. Rasa diketahuinya. Waktu mengerjakan ketaatan pun merasa diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu rasa tenggelam tuh di dalam ilmunya. Itulah namanya anta budaka annaka tarah fa illam tarah fa innahu yarak. Merasa selalu diawasi. Makanya sifat ilmu itulah kalau dalam ilmu tauhid namanya muta'alikun.
bertakluk dengan yang mungkin, dengan yang wajib, dengan yang mustahil. Kalau kita belajar sifat 20, bertakluk dengan yang mungkin yaitu dengan kita. Maksudnya bertakluk itu senantiasa diketahuinya. Dari awal belum dijadikan, ketika dijadikan, sesudah dijadikan tetap diketahui Allah Ta'ala. Jadi kita ini sebelum kita dijadikan di dalam ajal Allah Ta'ala itu kita sudah diketahui Allah Ta'ala. Ketika dijadikan, dikeluarkan ini. Nah, setiap tarikan napas kita itu diketahui Allah Ta'ala. Namanya ditakluki namanya. Makanya setiap tarikan napas kita ini ada takdir Allah Ta'ala. Artinya ada ilmu Allah Ta'ala di situ yang mengetahui kemana napas itu sampainya, kemana napas itu dikeluarkannya, kapan mengeluarkannya, detik keberapa kita mengeluarkannya, detik keberapa kita itu menarik napas itu. Diketahui terus sifat ilmu Allah Ta'ala. Itu diketahui dari masa ajalinya sebelum kita lahir, sesudah lahir, berapa detak jantung kita, diketahui Allah Ta'ala. Seluruh badan diri kita ini diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya tadi itu. Pian nih Sulawesi itu berapa tahun sudah? Adalah 50 tahun dah. Berapa sih singut tuh? Biar tahu lah. Anda tahu? Anda tahu pian? Lawas benar deh hidup kada tahu pian. Ini. Nah, si singut kita inilah kalau Anda mengamalkan sifat ilmu, bahasanya tuh si singut kita ini hendak tumbuh. Ketika tumbuh, berapa biji tumbuhnya diketahui Allah Ta'ala. Jadi kalau pian melihat bulu awak pian ini, nah, bagusnya Allah Ta'ala meulahkan aku nih. Diketahuinya apabila tumbuhnya, apabila tercabutnya, apabila inya tuh berganti. Puri-puri ini berapa? Ada tahu? Jangan jawaban kayak Abu Nawas. Berapa sih singot pian tuh ya? Kira-kira kayak bulu kucing pembanyaknya ya. Jar kawan berapa bulu kucing tuh? Hitungi surang ya. Nah, ini Abu Nawas ngaranya jawaban. Nah, ini itu. Maksudnya cara kita mengamalkan supaya khauf itu kita musyahadahnya di ilmu itu seperti itu. Takut kita, detak jantung kita diketahui. Sampai kepada hati kita ini hendak bergeritik, ketika bergeritik, waktu bergeritik, akhir daripada bergeritik hati kita ini diketahui Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sembahyang tuh khaufnya ada takutan. Kalau tujuannya ini kada dengan Allah Ta'ala, dan ketika kita melakukan itu hati kita ke lain. Tawajuhnya, kada merasa diliputinya. Di situ kita merasa takut tuh. Merasa takut. Nah, itu, merasa takut. Jadi takutnya itu kalau dibalas Allah Ta'ala dengan keadilannya. Nah, makanya orang beribadah itu bisa jurang tuh tercela dalam ibadah. Ibadahnya bagus. Tapi ada waktu mangkat takbir sampai akhir takbir itu bila kada padang sawit, padang pohomaan atau padang di pasar hati kita itu tercela namanya. Jadi Allah Ta'ala ikam nih awak aja nong bujur sonam ini hati ikam nih Allah Ta'ala kemana-mana rupanya. Adalah itu bisa tercela namanya kita. Amun kayak itu gure ulun kayak nagin sembayang. Urusannya kayak itu menunggu hati ulun nempaskan aja. 15 tahun kada bersembayangan ya itu ngarannya itu. Ya itulah maginnya kada apa-apa kita sembahyang tuh kada khusyuk kada apa-apa. Yang penting rukunnya syaratnya dipenuhi. Bila rukunnya dipenuhi sah sembahyang itu. Syaratnya baudu suci sah hukumnya. Hendak pian layau ke mana kada dulu kada jadi masalah. Hendak bahayau kemana-mana dulu pikiran tuh dilalah. Karena bila ingat wah aku disembahyang ingat akan. Pas ingat itu pulang lah. Kawanku di Higa ini mungkin kada ingat ya. Soalnya ini ke pasar rancak ya. Bisa kada ingat ya. Kita yang kada ingat pulang. Menyambut orang di Higa sampat ya lah. Kita sembahyang tuh sampat ya menyambut orang di Higa. Apalagi aneh di Higa kita nih. Takbirnya aneh pas. Ilmu kawan nih ya. Besar kada belajar kawan ini. Nah, tangan nggak pulang kayak gila lah. Berat itu. Jadi ngalih kita itu. Nah khauf tadi itu timbul apabila kita musahadahnya itu benar dengan ilmu tadi. Musahadah dengan ilmu tadi benar. Musahadahnya benar. Karena apabila kita tuh benar dalam musahadahnya kita merasa diri kita ini diketahui oleh Allah Ta'ala terus. Nanti diberikan kepanaan terhadap itu ilmu. Nah ini sudah makamnya namanya wasil bil ilmi. Wasil dengan ilmu itu apabila diberikan paham oleh Allah Ta'ala maka kita merasa jahil. Merasa bodoh di hadapan Allah Ta'ala tuh. Merasa hina. Walaupun pangkat kita profesor, doktor, insinyur, isnior, kalapa muda, kada jadi masalah. Itu apabila sudah sampai diberikan Allah Ta'ala rasa ilmu tadi itu lawan kita. Rasanya tuh nah, seolah-olah kita melihat diri kita ini benar-benar kada dan mempunyai apa-apa. Disitulah rasa khaufnya nanti. Apabila kita dinampakkan sifat ilmu, kita merasa jahil, merasa bodoh, merasa apapun yang kita gerakan nanti rasa diketahui Allah Ta'ala.
Itu benar-benar orang itu berarti mesra sudah dengan ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga kalau dia duduk ini merasa nyaman terus. Kalau ulun nih memandang pian rasa nyaman, ulun memandang pian ini nah. Karena memang bunga pian ini. Apalagi ulun memandang bahwasanya pian ini adalah zahir daripada kesempurnaan ilmunya Allah Ta'ala. Ingatkanlah, kita itu memandang orang itu kada bisa menghinakan orang itu. Kenapa? Karena melihat kejahiran dan kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala pada setiap yang dijadikannya. Itu berarti orang itu tauhidnya luar biasa sudah matang. Tauhidnya bahasa kita tuh benar-benar terbuka rahasia daripada ilmu itu. Bujur kada, amun jam pian lah, jam ini olahan pian. Di anak pian dia depan ulun lah. Ulun kada wani mahina jam ini. Karena mahal nilai jam ini. Kenapa? Karena pian menciptakannya itu dengan kesempurnaan ilmu pian. Dengan kudrat pian yang sempurna, ilmu pian yang sempurna. Sehingga kalau ulun kenal dengan pian, jam pian itu andak sini. Ulun ni kada wani menggunakannya kepada sesuatu yang kada baik. Kenapa? Karena pian langsung tajali tarus di sini nah. Tajali tarus ada tarus pian. Tajali tarus. Ujar pian jam gua tuh bujur-bujur di andak. Andakannya tuh bujur-bujur di situ. Jangan ikam andak ke dalam banyu. Soalnya kada anti air. Biar juga kah ini kada anti air lah. Ini jam ini. Berapa miliar ini? Murah mah. Aduh ini yang berlarang lo pagat tangan beli keluar masjid lah. Kayak itu juga dengan diri kita nih. Diri kita ini kesempurnaan Allah Ta'ala menjadikan diri kita ini. Ujar Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada ku jadikan engkau itu jin dan manusia kecuali menyembah dengan aku. Jangan kada menyembah. Maksudnya itu kada, amun kita tajali sifat Allah Ta'ala dengan kita. Kita ini kada wani menggunakan ini nah. Kalau kada sesuai perintah busnya tadi kegunaannya, bujur kada? Bujur kada? Karena nampak terus daun kita. Hati kita hendak menyalahi ketahuan oleh Allah Ta'ala. Kelihatan talus parasanya tuh. Karena ilmu tadi yakin nampak. Bila ilmu tuh sudah yakin berarti sudah ketemu tuh. Nampak tuh. Makanya diri kita ini diliputi sifat ilmu Allah Ta'ala tuh. Kada wani kita menggunakannya. Ujar Allah Ta'ala sembahyang, sembahyang. Ujar Allah Ta'ala puasa, puasa. Amun orang mengaku ma'rifat kepada Allah Ta'ala meninggalkan yang wajib nih ditinggalkan. Berarti kada sempurna dia mengenal ilmu Allah Ta'ala. Kada sempurna ma'rifatnya. Kada sempurna ma'rifat. Karena orang ma'rifat itu kenal bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu meliputi akan dia. Bila mengenal sifat kesempurnaan itu meliputi akan kita, maka kita itu merasakan bahwasanya sifat ilmu itu senantiasa melihati, mengawasi dengan kita. Sifat kalam basarnya, sami'nya mendengar seberataan dengan kita ini. Diliputinya dengan yang mungkin tadi itu. Seberataan makhluk ini tajali namanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Bila kadainya diliputi ya wanita menggunakannya kalain daripada peruntukannya tadi itu. Ya jempian ulun buat ke kantong itu innalillah sudah. Kada apa-apa lagi jualan. Kurangnya ada tahu juga jualan kan. Karena merasa kada tahu lalu buat aja kada apa-apa. Merasa Allah Ta'ala tuh kada mengawasi kita, kada melihat kita lalu haub kada ada. Buah orang, buah seorang, kabun seorang. Yalah meninggalkan kewajiban. Kakak ada apa juga. Kenapa? Karena kada ada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu khauf kada ada. Khauf tadi timbul dengan apa? Dengan sebab ilmu. Mungkin ada ilmunya kan bisa. Kurang tuh kekanakan tuh ambilnya taruh seberitaan. Jurang buah siapa kami tahu juga aja punya ambil. Itu karenanya kada ada pengetahuan dengan yang ampun buah. Yang ampun buah itu padahal yang ampun buah ini polisi kanak-kanak. Yang timbaknya kan. Iya dawannya aku aja nya. Takut karenanya membayangkan polisi tadi ganas. Artinya itu. Mudahan kita diberikan rasa khauf tadi itu. Nah karena takutan tuh ulun belikan pulang ulun pian nah. Karena asalnya dari pian juga ulun belikan dari pian. Iyalah asalnya dari pian. Aduh ini ulun menggunakan menampun pian. Jadi pian ini agan melihat jam aja lagi main jam aja jaralah Ta'ala ku injami. Jangan menggunakan macam-macam. Nah diri kita ini zahir batin itu diinjami pada hakikatnya oleh Allah Ta'ala. Dipinjami pendengaran kita, penglihatan kita, gerak kita, diam kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kan ada kita besi. Yang nampak ni kenyataan sifatnya Allah Ta'ala aja seberataan ini. Semuanya ni milik Allah Ta'ala. Kan ada lagi kita. Wah asik benar kalau pian itu. Suranganan gini asik. Rasa bepandir terus lawan Allah Ta'ala. Rasa nyaman terus lawan Allah Ta'ala. Kenapa?
Karena yang sempurna tadi mengawani kita. Sifat yang sempurna, apal yang sempurna, zat yang sempurna mengawani kita. Kira-kira mun pian di kamar bibinian bungas benar kada tandingannya. Bagus belang menciumi, terus memeluk, terus pian. Kira-kira pian nak keluar kamar kah kada kah? Ada goni. Amun kita tuh melihat gerak kita ini kesempurnaan Allah Ta'ala. Kalau kita memandang melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Kalau kita bergerak melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Maulah hati kita tuh ke lain. Amun ada yang sempurna. Makanya orang tuh betah bahaluat, betah suranganan, betah baujelah. Amun pian tuh ketujuh main puli, main badum ketujuh. Dia ini berdiam-diam di rumah. Nah gelisah. Nah gelisah pian. Karena kehobian pian, kesenangan pian main puli, main dum kesenangan pian. Jadi gelisah. Amun kada tulak tuh gelisah na pian. Rasa tertinggal kekasih itu nanang yang membuat kita lezat tadi itu. Nang merasa kita tuh sempurna tadi itu. Understand kah sudah? Aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu min Allah. Fa innal khaufa min Allah ta'ala muhawwilus sahifati fa yaj'aluha fil yamin ba'da huwita ila simali. Jarsidin amun inya sudah khauf tadi itu bisa jarsidin merubah daripada asalnya nang kada baik menjadi baik. Asalnya catatan kita itu maksudnya kada baik, di sebelah kiri lah bahasa kita tuh, catatan kita tuh digantikan Allah Ta'ala ke sebelah kanan bahasanya. Artinya khauf ini bisa menjadikan orang itu terhapus segala sesuatu perbuatan yang kada baik dengan sebab inya berubah dengan khauf tadi. Orang berbuat maksiat lalu diberikan Allah Ta'ala khauf di dalam hatinya, lalu dia bertaubat. Itu semua kejahatannya itu dihapus oleh Allah Ta'ala dan digantikan dengan kebaikan. Itu kan di Quran ada disebutkan, orang kada hafal ayatnya. Itu diganti dengan kejahatan tadi dengan kebaikan. Dirubah catatannya dengan sebab apa? Takut. Namun orang kada ada takut itu kada ada khauf-khaufnya. Mun orang tuh kada ada khaufnya, kada ada takutan-takutannya, bahasa kita kada ada taubatnya. Kada ada taubatnya. Dengan diberikan Allah Ta'ala itu khauf, rasa takut, jadi orang itu bertaubat. Nah disinilah namanya orang menakuni rancang. Sir itu apa gurunya? Sir itu di makam kita namanya makam orang awam, namanya adalah hidayah namanya. Orang ini asalnya misalnya perbuatannya kada baik, lalu dimasukkan Allah Ta'ala sir di dalam hatinya rasa takut. Rasa takut itulah namanya hidayah. Sehingga orang tadi kembali kepada Allah Ta'ala. Setelah dia mendapatkan hidayah, dia bertaubat. Aku ampi dia mencuntan, aku ampi dia menyaung ayam, aku ampi dia mengambil punya orang, ampi janyar, belum beramaliyah laginya. Setelah itu diberikan Allah Ta'ala lagi nur namanya. Kalau tadi namanya nur Islam, hidayah namanya. Kalau diberikan Allah Ta'ala nur iman pulang diberikan, setelah dia bertaubat diberikan nur iman, itulah namanya taufik namanya. Lalu orang ini mau beribadah. Yang asalnya kada ke masjid, ke masjid. Yang asalnya kada bisa umpar bejikiran, kada bisa umpar bermajelis. Sehingga khaufnya tadi itu bertambah waktu sembahyang, bagusnya menjadi orang yang diberikan taufik namanya nur iman. Karena ada percaya bila kada beribadah ini disiksa Allah Ta'ala, bila melanggar nanti berdosa, lalu dia beribadah. Dengan beribadah itulah nanti diberikan Allah Ta'ala namanya yang tadi itu, yaitu terbukanya kebesaran Allah Ta'ala, melihat kebesaran Allah Ta'ala. Akhirnya dibukakan hatinya ini melihat kebesaran Allah Ta'ala. Khaufnya bertambah. Jadi tadi dari maksiat, karena khauf diberikan hidayah nur Islam. Habis itu diberikan lagi taufik namanya nur iman. Diberikan lagi itu terbukanya kebesaran Allah Ta'ala namanya diberikan nur yakin. Inilah makam-makam orang yang wasil. Namanya tuh ainul yakin, hakul yakin makamnya nanti itu. Yaitu makam wasil ilallah atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatannya kita ini. Jadi kalau malas beribadah, ya masih adalah nur Islam di dalam diri kita. Nanti diberikan Allah Ta'ala nur iman, rasa sayang, rasa takut meninggalkan itu ibadah, lalu beribadah. Sampai nanti diberikan Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah aja dengan Allah Ta'ala terus. Beribadah dengan Allah Ta'ala sampai kita itu dibukakan keyakinan oleh Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya yakin. Bukan berarti kita beribadah itu kada yakin lah. Kita beribadah itu yakin, cuma belum lagi masuk kepada nang sebenar-benarnya yakin. Sebenar-benarnya yakin.
Sampai waktunya. Nah. Ada yang bertanya kah? Ada yang bertanya dulu? Soalnya kalau ulun terusakan nih panjang kisahnya. Ulun kada berhabisan berkisah nih Bian. Kalau kisah yang ini timbul surang. Itulah kita sambung kena di rumah lah, yang di situ lah, yang di pasar. Silahkan kena datang ke pasar di rumahnya. Alah, sampai kada. Belum kah? Oh iya, kita tarusakan berarti. Hingga. Bali abdi fi khali salamatihi minal maridi ayyakuna khaipan rajian liyajzahu la khaufa minal ma'asi wa yabasur raja'a anil iktisabal amali saleh. Ujar sidin, mun orang tuh diberikan sakit orang itu lalu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disembuhkan oleh Allah taala. Ayyakuna khaipan, dia tuh menjadi takut dah dengan Allah taala. Diubati kada ampih-ampih juga aja nih, paraksa aku dimati aja. Nah, itu mulai berpikir dah tuh anak beribadah. Makanya bila orang garing inilah, coba aku kada garing ya puasa aku Allah taala aja. Pas kada garing kada berpuasaan bujur orang ini. Kebanyakan kita sudah bila kita tuh garing banget kada kau berjalan, coba aku ninja kau berjalan, aku ke masjid harus ya. Waktu sakit, waktu kada sakit jalan talikam ke mana? Setiap hari lalu di depan masjid, kada ada anak ke masjid, kok sakit akan nih jam sebagai menggenang ke masjid. Nah ini banu kadang-kadang Allah Ta'ala itu seperti itulah, supaya hati kita terbuka, hati kita itu dengan sebab yang tadi itu diberikan Allah Ta'ala musibah, tapi musibah itu rahmat bagi kita. Kalau sadar, amun kada sadar ya itu nih, amun masih aja aku garing ya. Aku tetap pada anak sembahyang ya. Ini main aku tambah wani lu Allah taala ini kakak anak sigong ini. Tambah ya Allah taala imbah panas bisulan pulang. Hapus ya Allah taala itulah. Nah, ayyakuna khaipan rajian, bila orang itulah garing ampih. Nah, takutannya garing lagi. Takutannya ya Allah jangan lagi aku saryawan kayak dulu. Jangan lagi aku stroke kayak dahulu tuh. Rajian pulang mengharapkan lawan Allah taala keselamatannya. Ah itu hati kita itu berarti sudah mulai takut tuh dengan Allah Ta'ala. Takutan juga nyari garing ya lah. Nah, nyari garing. Liyajal khaufu, supaya dia menerima minal ma'asi, daripada jersidin dia takut daripada perbuatan maksiat tadi. Mun sudah digaring akan ampih takut ya Allah mun ulun ampih garing tadi ya tadi. Aku hendak berpuasa aja pulang Allah Ta'ala aja. Tinggi berpuasa. Mungkin pian ini artinya bakas ulun kada puasa bulan Ramadan tadi bang, pian jadi akan ulun saryawan. Jadi kada kau makan ulun juga aja. Lalu hendak puasa ya lah. Atau misalnya kita sakit batis kita kada kau berjalan ya ya Allah taala lah. Ulun paham ja bang. Rancak ja bang ulun ni kakanawan tulak batis ulun ya. Jadi mungkin pian ni istirahat akan ulun ke situ aja. Hendak ampih dan jangan lagi Allah taala. Amun pian maampih akan ulun ja. Ampih jo ulun ke situ Allah Ta'ala amun ingat janya pulang bujungnya nah itu jadi supaya menagur tadi daripada khauf tadi, daripada perbuatan maksiat daripada yang garing tadi itu jasidin wa yabasur raja'u ala itisabalil amal saleh, dan orang tadi mengharapkan dengan sakit tadi lalu disembuhkan ya tadi warraja'u jasidin wa yab'asuhu, membangkitkan semangatnya gairah akan orang tadi alal iktisabil amali saleh, supaya ianya itu beramal saleh. Jujurlah ya mun garing tadi kin hampir garing ya Allah hingga insyaallah mek masjid tu lu nukarakan lah dalai kada namunyi kapap kayak ini lagi Allah taala itulah kita insyaallah. Jadi pasti lah bila kita tu bila garing macam-macam tuh harapan ya kena nak aja mun ikam mampi garing insyaallah tuh misalnya abah bawa jarah kena ikam jahe abah jarah bawa tulakan ikam ilangi dia tu ikam ja berjalanan semangat yang anak tadi nah hampir dah bahaya ulun sakit janya duit nak bila sampai garing 1 juta kan aku beri duit hampir dah bahaya sakit aku jahe. Ada ini kan kalau kita ini artinya di hati itu dibangkitkan gairah untuk beramal saleh. Bujur kita itulah melihat orang sembayangan. Makanya kita kadang-kadang kita itulah kayak orang misalnya mun Tuhan ini hendak benar beramal saleh kayak orang, aku hendak juga berzikir kayaknya, aku hendak juga ke masjid kayaknya, aku hendak juga lawannya tuh bermajlis. Sudah sakit waktu garing, waktu kada sakit kemana ikam jalla taala? Mana ikam? Ini adalah ini. Ulun rancak mau undang orang, ada mau undang orang lah, mau undang orang. Bila ulun datangi julum pemulitan kena di bulan Maulid kena ke rumah ulun julum pemulitan. Ya am guru aja. Ulun ni pinggang tu nana sakit benar kada awak duduk lawas.
Kada kawa duduk lawas guru aja, minta maaf aja belum kada bisa hadir. Ada 2 jam aja. Ulun di hati sidin tuh kadang duduk setengah harian. Setengah harian duduk ulun di hati. Ingi pas ulun datangi maulid akan nang bulan datang. Ulun julungi pulang undangan aja ulun maulidan. Ulun tahu pada di kursi roda dah. Di kursi roda berdiri kada kawa lagi, berduduk kada lawi, kada kawa lagi. Di kursi roda aja lagi berdiri kada kawa. Kabul hajar sidin berarti. Sesuai dengan niat sidin. Mudahan diampuni sidin lah, insyaallah. Malam Jumat kena hidup 14 maulidan wadah ulun lah seberataan. Mun kada ingat pian diingatakan ke kawanan. Insyaallah malam Jumat. Malam Jumat apa hidup 12 pokoknya. 25 Gurudin hari apa di sini? 24. Gurudin 24 di sinilah. 24 sidin di sinilah malam apa itu malam Minggu? Malam Senin. Malam Senin. Hah? Malam Senin inilah. Ini apa nih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Iyalah. 5 hari lagi. Berapa hari? Wah. Besok Kamis lah, Jumat, Sabtu, Minggu. 5 hari. 4 hari lagi Gurudin sinilah. Insyaallah mudah-mudahan sidin diberikan kesehatan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan manfaatkan ilmu yang sampaikan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha. Sial karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha. Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma Allah wasial karami ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Ampun maaf minta ridha minta halal seberatan.